Wanda, di sini ada Ganoderma Imais. Bisa sembuhkan guru. Siva, sebelumnya kita tumbuh sama-sama. Tapi cuma kau yang jadi anak bangsawan. Aku malah ikut kau pulang. Jadi anak angkat yang gak disayang. Di kehidupan ini, giliran aku yang jadi anak bangsawan. Itu di depan, kau jalan ke dalam saja. Baiklah. Mana ada Ganoderma emas di sini? Yang ada cuma ular 1000 tahun. Siva, jangan salahkan aku kejam. Wah, beneran ada Ganoderma emas. Tapi kecil sekali. Penyakit guru parah harus dibikin lebih besar. Sekarang, mestinya bisa sembuhkan guru. Anak kecil ini ternyata punya tubuh keberuntungan yang muncul 1000 tahun sekali. Biar saja dia petik Ganoderma emas, anggap saja bentuk kebaikan. Nanti waktu aku berevolusi, bisa dapat hoki dari dia juga. Kau Wanda, kenapa kau nggak tunggu aku? Lihat, aku dapat Ganoderma emas. Dia beneran dapat Ganoderma itu? Anak ini langka? Nggak bisa. Keluar ke sana. Akan ada yang jemput dia. Nggak boleh buang waktu lagi. Anjing baik. Tolong Siva. Siva sakit sekali. Masih napas. Cepat tolong. Adik kecil, cepat bangun. Pangeran, lo gak apa-apa? Ambilkan sapu tangan. Pangeran, biar hamba saja yang lakukan ini. Anak siapa ini? Cantik sekali. Kayak boneka. Gemas sekali. Sapu tangannya buat aku. Kakak ganteng sekali. Kau dewa dari langit ya. Adik manis, mulutmu manis, seperti madu. Pantas pangeran menolongmu. Kak Dewa, kau yang selamatkan aku ya. Iya, Makasih Kak Dewa, sudah selamatkan nyawa Siva. Guru pernah bilang, setetes kebaikan harus dibalas dengan apa ya? Ingat, bersatu seumur hidup. Kak Dewa, aku mau bersatu seumur hidup sama... Ini, pangeran, anak kecil belum tahu apa-apa. Bukan sengaja bikin marah. Jangan marah ya. Kak Dewa, kenapa? nggak apa-apa. Kau tinggal di mana? Aku minta orang antar kau pulang. Rumahku di kuil atas gunung. Guru masih tunggu obat dariku. Aduh, anak kecil, kakiku sakit. Kakimu nggak apa-apa. Kak Dewa, kalau kau bisa antar Siva pulang, Siva bakal terima kasih sekali. Keterlaluan. Pangeran Juvanda itu punya kedudukan tinggi. Tunggu aku. Itu Leontin Siva. Sekarang jadi milikku. Mulai sekarang, akulah putri keluarga Sania. Sedangkan kau tinggal di sini saja sampai mati. Kembalikan. Datang juga.
Adik kecil, boleh tanya. Ini kuil damai ya? Iya, Dari mana kau dapat liontin ini? kata guru waktu temukan aku. Aku sudah bawa liontin ini di badan. Mungkin peninggalan dari ayah dan ibu. Noria, ayah akhirnya temukan kau. Siva, semua yang kau punya milikku. Kau ayahku? Iya, ayah sudah cari kau 5 tahun penuh. Langit nggak mengecewakan orang tulus. Akhirnya aku bisa temukan kau. Noria, ayo. Ayah bawa kau pulang. Aneh juga. Baru kali ini pangeran sabar. Iya juga, pangeran kita ini terkenal susah didekati. Tapi ternyata anak kecil ini bisa bikin beliau sabar begitu. Pangeran, istirahat dulu. Iya, jalan 2 jam. Biar aku gendong. Kak Dewa Kape. Turunkan aku saja. Aku bisa jalan sendiri. Nggak capek, jalan. Kak Dewa ini luarnya kelihatan dingin, tapi hatinya baik sekali. Biar aku bantu ya. Kenapa jadi nggak capek lagi? Pangeran, tunggu kami. Ini dia tempatnya. Ini tempat tinggalku. Guru. Guru. Guru, kenapa kau? Aku nggak berguna. Nggak bisa jaga liontinmu. Jangan pergi. Tuhan ini bangsawan. Tolong jaga Siva ya. Guru, bangunlah. Aku sudah petik kalau di rumah emas. Ku makan ini pasti sembuh. Guru, buka mulutmu. Ayo. Guru, makanlah. Guru, buka mulutmu. Ayo. Nggak ada napas lagi. Guru nggak bakal mati. Dia bilang dia dewa tua. Dewa itu nggak bisa mati. Ibu, bangun ibu. Lihat aku ibu. Lihat aku. Ibu, bangunlah. Siva, gurumu gak mati. Dia sudah jadi dewa. Naik ke langit buat hidup senang. Serius? Iya, anak kecil, gurumu hidup bahagia di langit sekarang. Guru. Siva bakal jaga diri baik-baik. Kau di langit harus bahagia ya. Pangeran, sekarang harus bagaimana? Kuil ini sudah kosong, anak ini sendirian. Kalau ditinggal, takutnya. Bawa dia ke istana. Tinggalkan 2 orang jaga kuil. Aida, Kepa, langsung beritahu aku. Siap. Istriku. Lihat siapa yang pulang. Naria. Naria, sayang. Ibu akhirnya temukan kau. Yulis, sini kenalan sama adikmu. Ayah. Ayah nggak salah orang. Ngomong apa kau? Dia adikmu. Tapi mata adikku besar. Hitam bening. Kayak bintang di langit. Tapi matanya kecil sekali. Kayaknya memang nggak mirip. Jangan-jangan salah orang? Aduh, nggak mungkin. Dia bawa liontin yang kita tinggalkan. Kalau bukan dia, siapa lagi? Sial, dia bisa langsung sadar aku palsu. Nggak bisa. Aku susah payah masuk ke sini. Nggak boleh ketahuan.
Kak, kau nggak ingat aku? Jangan begitu pada adik. Adikmu sudah besar. Wajar wajahnya berubah. Beda sama waktu geser. Tapi tetap saja nggak mirip. Masih lawan? Hukum dirimu di pojok. Tanpa izin. Jangan keluar. Iya, ayah. Naria, jangan salahkan kakakmu. Dia lama tak jumpa kau. Terasa asing. Naria mengerti. Lasti, mana hadiah buat Naria? Cepat kasih ke dia. Naria, ini hadiah dari ibu. Pasti lapar ya? Kusuruh pelayan siapkan makanan. Di kehidupan sebelumnya, Siva pulang ke keluarganya, dikasih perhiasan emas perak, makanan mewah. Kenapa giliran aku cuma dapat jepit rambut jelek? Nyonya ini memang nggak tahu diri. Naria, kenapa? Kau nggak suka? Ibu, Naria suka sekali. Makasih, Ibu. Sudahlah, yang penting harus bertahan di sini. Semua ini nanti juga jadi punyaku. Naria, ayo. Ayah ajak kau keliling. Iya, ayo. Kenapa rasanya anak ini nggak kayak anak umur 7 tahun ya? Tanda lahir Siva cantik sekali, mirip Loris Kiso. Kata orang zaman dulu, tanda lahir merah, titisan dewa. Kalau begitu, Siva pasti peri bunga kecil. Sudah. Bibi Kiara. Kak Dewa, kapan pulang? Ini, Kenapa telat ke kelas sekolah istana hari ini? Kaisar jangan tahu. Aku bawa anak itu ke istana. Tadi aku main-main di jalan, jadi telat datang. Anak keluarga kaisar malas belajar. Berlutut seharian. Merenung. Baik, pangeran memang sibuk hari ini. Besok dia pasti pulang. Ya sudah. Bibi, permaisuri panggil. Iya, aku ke sana sekarang. Siva yang manis, tunggu sebentar ya. Bibi sebentar lagi balik. Oke. Hanto, kau datang ya? Kau bisa antar aku cari Kak Dewa? Hanto, kita beneran harus masuk dari sini? Ya sudah. Kak Dewa di mana? Aku tanya saja sama paman di sana. Siapa kau? Beraninya masuk ke istana? Paman, kau tarik rambutku. Sakit. Ku kenal semua anak istana. Tak pernah lihat kau. Untuk apa kau masuk? Aku cuma mau tanya jalan. Darwi. Kaisar. Ada apa? Mau tanya jalan. Paman tiba-tiba tangkap aku. Bikin kaget. Kau bilang. Kau mau tanya jalan ke aku. Iya. Kenapa aku harus bohong? Kurang ajar. Cepat sujud. Guru cuma bilang, malu bertanya debat di jalan. Tapi nggak bilang harus sujud juga. Debat di jalan? Maksudmu sesat di jalan? Iya, paman benar. Guru bilang, sesat di jalan. Sering salah, ingat pepatah. Anak kecil ini rasanya asing ya. Anak kecil, sini. Namamu siapa? Namaku Siva, artinya damai sejahtera. Nama bagus. Kalau begitu, bilang padaku. Tanya jalan. Cari siapa? Aku mau cari Kak Dewa. Tinggi, ganteng. Pakai baju keren, ada mahkota emas cantik di kepalanya. Kalau begitu, bisa kau ceritakan. Bagaimana kau kenal? Si Kak Dewa itu? Aku jatuh dari gunung, terus terjun ke danau. Kak Dewa itu yang selamatkan aku. Guruku sudah ke langit. Makanya Kak Dewa bawa aku ke sini. Kaisar, Pangeran Juvanda telah. Mungkin bantu anak ini. Jelas-jelas pergi buat baik, tapi nggak jelaskan ke aku. Sebagai ayahnya, masa aku nggak boleh tahu kenyataannya? Kaisar, istana ini banyak aturan.
Mau sekolah Banta. Kasihan, dia sebatang kara, makanya diam. Paman, aku tahu Kak Dewa di mana. Kak Dewa ada di aula besar itu. Cepat ke sana. Makasih, Paman. Singkirkan semua penjaga aula. Jangan bikin anak itu takut. Siap. Kak Dewa, akhirnya ketemu juga. Siva, kenapa kau bisa masuk? Ya tinggal jalan masuk saja. Aneh, kemana semua penjaga? Kak Dewa, apa Siva bikin kau kena hukum? Maaf ya. Bukan salahmu. Jangan khawatir. Pangeran. Pangeran, Kaisar bilang boleh berdiri. Jangan sampai terlambat kelas besok. Pangeran, nggak apa-apa? Kak, sakit. Enggak, masih kuat. Aku bantu kakak. Sudah. Aku sudah baik kan? Siva, kau yang lakukan ini. Siva, bangun, bangun. Sudah bangun. Akhirnya bangun juga. Kak Dewa, Bibi Kiara, kenapa kalian semua lihat aku? Tenang saja, Siva, nggak apa-apa. Cuma kecapekan saja. Siva, kakiku kau sembuhkan. Iya, Kemampuan ini, jangan pernah ditunjukkan ke orang lain. Dengar gak? Guru juga pernah bilang ke Siva, nggak boleh sembarangan pakai. Tapi Siva nggak mau Kak Dewa kesakitan. Pokoknya soal ini, cuma kita saja yang tahu. Jangan sampai bocor. Dengar? Iya. Dengar, Siva? Iya, tahu. Kak Dewa tiba-tiba jadi galak begitu. Paduka, keluarga saya pesta hari ini. Sambil putri mereka, Kaisar minta Anda mewakili dia. Siva mau keluar istana. Mau? Ayo. Wah, ramai sekali. Keluarga Sania punya jasa besar. Mereka perluas wilayah darat. Kaisar sangat percaya mereka. Banyak yang berebut ambil hati mereka. Hebat ya keluarga Sania. Semua tamu, terima kasih sudah datang. Akhirnya, aku temukan putriku. Hari ini aku senang sekali. Kita harus minum sampai puas. Bagus. Yulis kemana? Di acara sepenting ini, dia sebagai kakak, masa nggak datang? Mungkin lagi sibuk belajar. Sampai lupa waktu. Aku panggil dia sekarang. Sana, panggil Nona keluar. Baik. Tuan-tuan juga datang. Nona datang. Kak Wanda? Salam, Ayah. Kak Wanda, kenapa di sini? Kau kenal dia? Iya, dia kakak seperguruanku di kuil. Aneh. Kakak sepaguruan Ziva. Anak keluarga saya. Guru tak berguna. Tak bisa jaga liontinmu. Guru Siva meninggalnya nggak jelas. Ada yang aneh di balik ini. Aku harus cari Tuan Yulis buat tanya. Siva, tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Segera balik. Oke, Kak Dewa pergi saja. Siva nggak bakal lari-lari. Narya, Menteri Upakara, pengawas istana, pilar penting negara. Salam, Paman, Paman. Putri keluarga Sania manis dan sopan. Paman kasih satu kuas bulu serigala. Semoga kau bisa jadi gadis berbakat. Pengawas istana, pangkat 4. Tapi hanya beri kuasa. Sangat pelit. Narya, Maaf ya, aku terlalu senang. Sejak kecil, nggak ada yang pernah kasih aku hadiah, jadi agak terkejut. Mohon dimaklumi ya, Paman.
Apa dia beneran Kak Wanda? Tuan, anakmu sudah menderita di luar. Kau harus kasih yang terbaik buat dia. Naria, apapun yang kau suka. Di rumah ini, ayah pasti kasih. Makasih, Ayah. Siva, ternyata dia belum mati. Nggak boleh. Susah payah jadi putri keluarga Sania. Dia nggak boleh hancurkan rencanaku. Kak Wanda, kau tarik aku sakit sekali. Kau kesini buat apa? Kak Wanda, guru sudah naik ke langit jadi dewa. Di kuil sekarang kosong semua. Sifat aku cuma sendirian. Kayaknya dia belum tahu asal-usulnya. Baguslah. Siva, kenapa pergi tanpa izin dari kuil damai? Kalau guru turun dari langit, nggak lihat kau. Iya juga. Makanya cepat balik. Jangan bikin guru khawatir. Tapi, nggak ada tapi-tapi. Cepat pergi. Tapi, Kak Wanda, kayaknya ini liontinku. Kau salah lihat. Mana ada liontin di sini? Kak Wanda, aku sudah lihat. Cepat, balikan liontinku. Ini rumahku. Aku nggak terima kau pergi sana. Guru bilang, liontin ini penting sekali. Harus kujaga baik-baik. Kak Wanda, kenapa kau ambil liontin Siva? Aku nggak ambil apa-apa. Ini jelas punyaku. Suara Siva. Gawat. Ada apa di sini? Kau siapa? Pangeran Juvanda Steve. Juvanda? Calon Kaisar Daran. Penguasa tertinggi. Kalau sekarang aku bisa bikin dia salah paham pada Siva dan bela aku. Nanti seluruh Daran bakal jadi milikku. Bonjour, Juvanda. Anak ini mau rebut liontinku. Begitu ya? Bukan. Kak, liontin itu punyaku. Kak Wanda ambil dan gak mau balikan. Jangan-jangan liontin ini. Bonjour, Juvanda. Jangan percaya anak gila ini. Dia anak liar. Asal usul tak jelas. Masuk pesta ini diam-diam. Pasti niatnya jahat. Bonjour, Juvanda. Naria takut. Tolong bela Naria. Siva, kau nggak apa-apa. Kak Dewa, aku nggak apa-apa. Syukurlah. Kalau ada yang berani sakiti kau, bilang ke aku. Aku yang bakal bela kau. Iya, Pangeran Juvanda. Ini maksudnya... Siva itu adikku. Aku percaya dia nggak mungkin bohong. Kenapa dia seberuntung itu? Nggak mati? Malah akrab sama Pangeran Juvanda. Balikan liontin Siva. Kalau nggak, jangan salahkan aku kasar. Pangeran Juvanda? Ini memang leontinku? Balikan liontinnya. Jangan sampai aku ulang ketiga kali. Liontin ini penting. Status anak kandung sana. Mati pun gak bakal kasih. Tapi dia itu Pangeran Juvanda. Kalau sampai dia marah, urusan bisa rumit. Nggak ada jalan lain. Makasih Kak Dewa. Liontin Siva. Kau buat apa? Tuan Theo, bonjour Juvanda, Pitrianda, Bertenka. Apa? Kau sengaja ya? Pangeran Juvanda, gak sengaja. Pangeran. Kau ini kenapa? Ayah, tolonglah aku. Naria, kau kenapa? Anak gila itu rebut liontinku. Waktu gak dikasih, dia rebut paksa. Naria gak apa-apa dihina, tapi liontin dari ayah dan ibu jadi pecah. Dari mana datangnya anak liar ini? Beraninya rebut barang milik anak? Liontin itu punyaku. Sembarangan. Itu jelas-jelas liontin Naria. Aku sudah cari dia 5 tahun. Mana mungkin salah orang? Vegas, tak ada bukti. Posisiku putri Sanya, takkan goyah. Pengawal. Usir anak liar. Yang gak jelas ini. Berhenti. Siva itu adikku. Jangan sentuh dia sembarangan. Kenapa aku nggak pernah dengar? Kaisar punya putri? Kalau bilang Siva bukan putri kaisar, dia pasti ditindas habis-habisan. Apa urusan keluarga kekaisaran? Perlu dilaporkan
ke Tuan Theo juga? Tentu enggak. Tapi aku bilang dulu. Naria itu darah dagingku. Siapapun yang sakiti dia, berarti lawan keluarga Sania. Soal hal ini, kau harus lapor jujur ke Kaisar. Meski kau dekat sama Pangeran Jufanda, Tuan Theo sudah putuskan aku anaknya. Kau bisa apa lagi? Naria, ayo kita pergi. Sudahlah, sudah pecah juga. Nanti aku belikan yang baru. Tapi, ini satu-satunya peninggalan dari guru dan orang tuaku. Siva sedih sekali. Kau percaya aku kan? Iya, Tenang, nanti aku bela kau. Beri keadilan. Kita pulang ke istana dulu. oke. Tunggu dulu. Kenapa? Anak perempuan tadi mirip sekali sama adikku waktu kecil. Jangan asal bicara. Cepat jalan. Jangan bikin ayah dan adikmu tunggu. Aneh. Untung keluarga ini cukup tahu diri, masih tahu kasih aku hadiah buat hibur. Kenapa nggak ada satupun yang mahal? Kau lagi buat apa? Ini kenapa? Aku kasih dia hadiah, malah dibanting sampai rusak. Naria. Ibu, Naria nggak sengaja. Naria cuma kurang tenaga, jadi nggak kuat waktu pegang. Omong kosong. Kau pikir hadiahku jelek, jadi kau buang sendiri. Aku nggak pernah dapat hadiah. Tak mungkin aku hina hadiah kakakku. Cukup. Ayah, ibu, kalian ditipu dia. Adikmu banyak menderita. Badannya lemah. Kau malah menuduhnya. Ke halaman depan. Sujud, renungkan salahmu. Ayah, Jangan bikin aku ulang lagi. Dasar bocah bau kencur, beraninya lawan aku, nggak tahu dulu. Anak durhaka. Kusuruh ke pesta Sania. Malah mempermalukan putrinya. Memalukan sekali. Kau tahu nggak? Sebesar apa masalah yang kau timbulkan? Aku sudah tahu salah. Segera keluar aula. Hukum diri sujud 3 hari. Siap. Permaisuri, jangan salahkan aku kejam. Urusan istana bukan main-main. Aku lakukan ini supaya Jufanda cepat dewasa. Tuan Theo. Ayah, Naria, kakakmu sudah sujud seharian. Apa kau masih marah sama dia? kau cuma bisa bela putramu. Aku justru nggak mau turuti kemauanmu. Ayah, Naria sayang kakak. Kakak dihukum, hatiku nggak enak. Aku cuma khawatir kalau berita ini sampai keluar. Orang-orang luar akan bilang, anak keluarga Sania nggak akur, nggak ada rasa kekeluargaan. Ada benarnya juga. Kalau begitu biar dia lanjut sujud sampai dia benaran sadar salah. Yulis, oh Yulis, itu akibatnya kalau lawan aku. Bawa dia ke istana Kora. Baik. Terima kasih Ayahanda. Paman, kau cari aku? Siva, kau tahu nggak siapa yang balik di sini? Bibi ini cantik sekali. Siapa dia? Dia itu permaisuriku. Ibunya Jufanda. Oh,
lantas Kak Dewa seganteng itu? Ternyata turunan bibi cantik. Paman, kenapa bibi tidur terus ya? Kelihatannya negeri Daran damai. Tapi sebenarnya di kepung ancaman, bahaya tersembunyi di mana-mana. Dulu, Ibu Juvanda pasang badan buat lindungi aku. Sejak itu, tubuhnya sakit-sakitan. Sekarang masih bernapas. Tapi dia cuma kayak mayat hidup yang bertahan saja. Sekarang kau tahu kenapa aku keras. Sama Yuanda. Kayaknya aku agak mengerti. Tapi juga belum sepenuhnya paham. Karena Juvanda bakal jadi kaisar. Dia harus pikul nasib rakyat. Makanya yang dilihat bukan benar salah. Tapi untung rugi keluarga Sania penopang negara. Benar atau salah, jangan bentrok sama mereka. Oh, aku mengerti. Paman cuma mau Kak Dewa jadi orang hebat, kan? Kau ini yang sabar ya. Aku yakin Kak Dewa bakal mengerti maksud baikmu. Makin tinggi posisi makin sepi hidupnya. Cuma kau, si kecil ini, yang bisa dengar isi hatiku. Paman, boleh aku lihat bibi cantik? Boleh. Permaisuri, yang cepat sembuh ya. Kak Dewa dan Paman rindu sekali sama kau. Via, kau sudah bangun? Cepat bangun, lihat aku. Lihat aku. Via. Aku salah lihat? Siva, kau kenapa? Siva. Maaf ya, Paman. Ini salah Siva. Siva masih terlalu lemah. Nggak bisa sembuhkan bibi cantik. Maksudmu barusan itu kau yang lakukan? Paman, jangan bilang ke Kak Dewa ya. Oke, tapi Siva cuma nggak tega lihat Paman sedih. Siva ngantuk. Mau tidur. Siva. Pengawal. Kaisar, panggil tabib. Panggil semua tabib terbaik istana. Cepat. Siap! Siva. Siva. Keadaannya? Kaisar, gadis kecil ini lelah. Kalau istirahat sebentar, pasti pulih. Syukurlah. Aku bakal siapkan resepnya sekarang. Pergilah. Jagat, Kak Dewa. Sudah. Suruh Pangeran Juvanda berdiri. Siap. Kau nggak perlu sujud lagi. Ayahanda sudah maafkan aku. Kali ini, karena Siva, aku anggap lalu saja. Sampaikan titahku. Siva diangkat jadi Putri Naras. Mulai hari ini, Siva adalah anakku. Adik kandung Pangeran Juvanda. Sudah jelas? Hamba mengerti.
Dia sudah ngaku salah. Kata Tuan Yulis, dia nggak salah. Suruh sujud terus. Sampai sadar diri. Kerjamu bagus. Kalau kau kecapekan dan jadi cacat, semua harta keluarga ini akan jatuh ke tanganku sendiri. Yulis nggak apa-apa. Masih berani tanya begitu? Meski Yulis salah, nggak seharusnya dihukum separah ini. Kata tabib, sedikit lagi, kaki Yulis bisa lumpuh, cacat seumur hidup. Aku juga nggak nyangka bakal separah itu. Yulis, ayah salah. Kau bagaimana? Ayah, aku nggak apa-apa. Suamiku, kau sadar nggak? Sejak Naria balik, kau berubah. Rumah ini jadi nggak tenang. Aku tahu, tapi bagaimanapun juga, Naria sudah menderita di luar. Kita berhutang sama dia. Aku tahu dia menderita. Bukan sengaja. Kami Kobatebus tetap tak bisa penuhi maunya. Begini saya. Naria sudah cukup umur. Aku mohon ke Kaisar. Naria belajar di sekolah istana. Belajar etiket, sastra etika. Guru di sana akan mendidiknya. Itu memang paling bagus. Pangeran, makanlah sedikit dulu. Pangeran, sudah bangun. Putri sudah sadar. Syukurlah Siva, kau akhirnya bangun juga. Cepat sini, Bibi cek. Bibi, kau buat aku geli. Kau bikin Bibi panik setengah mati. Siva bikin Bibi khawatir saja. Maaf ya, anak bodoh. Yang penting kau nggak apa-apa. Siva, jawab ya. Kau pakai kekuatan ajaib. Bukan aku nggak pakai. Kak Dewa, jangan asal tuduh. Lihat mataku dan jawab yang jujur. Kak Dewa galak sekali. Anak bodoh, pangeran itu khawatir padamu. Dia takut kau dimanfaatkan orang jahat. Aku lihat Paman Kaisar sedih sekali. Aku cuma mau Bibi cantik bangun lagi. Bibi cantik? Iya, Bibi yang lagi tidur. Cantik sekali. Aku mengerti. Buat ibunda pun kau nggak boleh pakai. Ingat ya. Oke, Kau sudah diangkat jadi putri Naras. Sekarang kau adalah anak kaisar. jadi panggil Paman Ayahanda. Betul. Kaisar perintahkan kau masuk sekolah istana. Sekolah istana? Itu tempat belajar, tata krama, sastra. Di sana banyak anak seumuran. Serius, Kak Dewa? Asik. Siva bisa sekolah. Asik. Siva bisa sekolah. Siva bisa sekolah. Siva, ayah suruh antar ke sekolah istana. Bukan suruh malas. Kalau telat bagaimana? Salah kau juga. Aku dihukum sujud. Masih berani? Ayah hukum lagi? Pingkan, tunggu di sini. Kau... Kak Dewa, orang itu kasihan sekali. Tuan muda keluarga Sania. Kenapa luka separah itu? Kak Dewa, boleh kita bantu dia? Boleh, tapi nggak boleh pakai kekuatan ajaib. Iya, mengerti. Pangeran Juvanda, Anda itu orang penting. Mana boleh bantu aku jalan? Terima kasih, bilang Siva. Dia mau bantu kau. Kak, aku pernah lihat kau. Pernah ketemu di rumah keluarga Sania. Putri Naras, kau kenal aku? Iya. Orang di hari itu kau, ya? Iya. Kak, kau juga sekolah di sekolah istana ya? Ayo sama-sama, aku bantu jalan. Adik kecil,
Ini baik sekali. Pasti bagus kalau dia adikku sendiri. Aku belum pernah lihat kau. Kau anak dari keluarga mana? Mereka kalau bukan keluarga kekaisaran, pasti keluarga pejabat besar. Kalau bisa dekati mereka, pasti berguna untuk naik status. Halo semua. Putri Sanya. Narya Sanya. Panggil Narya. Oh, jadi kau adiknya Yulis. Kakakmu mana? Kenapa nggak datang? Aku. Kakakku sibuk. Aku duluan. Aku belum kenal tempat ini. Kakak-kakak semua, boleh bantu aku kenalkan? Tapi kami juga sibuk. Kakak yang baik, bantu Narya ya. Baiklah. Hadapi, bocah begini, gampang sekali. Lihat, putri siapa itu? Cantik sekali. Ini sekolah istana ya. Bagaimana? Suka? Senangnya, Siva bisa sekolah juga. Lihat, putri siapa itu? Cantik sekali. Adik kecil yang imut sekali. Kakak, Bibi Kiara pernah bilang, nggak boleh asal cubit pipi perempuan. Maaf ya, tadi aku refleks saja. Pangeran Juvanda, dia siapa? Adikku, Putri Naras. Dia juga bakal belajar di sini. Baru kali ini lihat anak perempuan selucu ini. Bingung? Tanya aku. Sekolah, aku hafal. Boleh, makasih kakak-kakak. Sial, aku susah payah dan penuh rencana. Baru bisa jadi anak keluarga Sania. Siva nggak buat apa-apa. Kenapa bisa langsung jadi Putri Naras? Nggak bisa, aku nggak boleh. Biarkan dia curi perhatian. Kak, aku bantu jalan. Jangan pura-pura baik. Tinggal aku tadi. Manis bagiannya? Tuan Yulis, ditinggal di jalan? Ke kakak kandung saja cuek sekali. Ayo, kita pergi. Nggak usah main sama dia. Siva, kau rusak rencanaku lagi. Aku nggak bakal maafkan kau. Kenapa hari ini yang ngajar Guru Doni? Katanya Guru Doni terkenal galak sekali. Aku kemarin nggak kerjakan PR. Bagaimana ini? Kak Dewa, Guru Doni itu siapa? Guru Doni sarjana nomor 1. Muridnya di mana-mana. Dengar ya, setengah dari pejabat sipil di istana sekarang itu mantan murid Guru Doni. Aku nggak mengerti, tapi kayaknya keren sekali. Guru Doni sudah lama pensiun. Kenapa sekarang mengajar lagi? Guru, Anda sudah berumur. Kaisar masih saja paksa Anda mengajar. Itu namanya nggak hormati orang tua. Kaisar pilih aku mengajar di sini buat manfaatkan namaku dan bantu Pangeran Juvanda. Tapi aku nggak mau patuh begitu saja. Hari ini aku bakal tunjukkan ke dia apa itu harga diri seorang cendekiawan. Kalian ini anak pejabat dan bangsawan. Hari ini ujian sastra, masing-masing bikin satu puisi. Siapa yang puisinya paling bagus, bakal kuumumkan ke seluruh negeri dan kuangkat jadi murid terakhirku. Guru Doni itu sastrawan top negeri ini. Kalau bisa jadi murid terakhirnya, itu bisa langsung berubah nasib. Kesempatan emas sekali. Ya nggak bisa jawab. Dihukum pukul penggaris 10 kali. Dihukum pukul? Dasar bocah, padahal cuma bikin puisi. Di hidupku yang dulu, aku pernah baca puisi top. Waktu itu mereka belum terkenal. Pas kali sekarang ku pakai, pasti semua bakal terpukul. Peserta pertama, Narya. Kak Wanda? Salam, Guru. Silakan mulai. Ombak membendung kapal sang raja. Istana bersinar hingga fajar menyapa. Kulit seputih gioksi satulang belulang. Kalah sama tebasan pedang di sungai Garang. Kedengarannya puitis. Keren sekali puisinya. Yulis, adikmu puitis sekali. Ada yang aneh. Ayah bilang, Narya dibesarkan di kuil. Sama sekali nggak pernah sekolah. Kenapa bisa dengan mudah buat puisi seindah itu? Aku baru pakai sedikit trik. Sudah bisa bikin mereka terpana. Kalau aku serius, mereka pasti bisa sujud dan sembah aku.
Masih kecil, tapi sudah bisa buat puisi. Bakatnya luar biasa. Tapi gaya bahasanya masih kaku. Terlalu puitis dan tanpa isi. Masih perlu belajar yang lebih membumi. Cerewet sekali. Kalau bukan karena kau terkenal, aku juga malas dengar kau. Terima kasih, Guru. Naria mengerti. Siva, kau bahkan belum bisa baca. Banyak mata lihat. Aku mau lihat kau malu. Siva belum pernah sekolah. Pasti nggak bisa bikin puisi. Nggak bisa. Aku harus bantu dia. Siva, ingat ya. Hafalkan puisi ini, nanti baca di depan. Oke. Siva nggak mau kena pukul tangan. Kelihatannya sakit sekali. Makanya, hafal baik-baik. Sudah ingat belum? Kayaknya sudah. Lihat tampangmu ini. Kayaknya belum hafal ya. Kak Dewa, Siva sudah berusaha buat hafal. Peserta berikutnya, Putri Naras. Putri Naras. Siva, giliran kau. Oh, iya. Ternyata aku Putri Naras ya. Halo, kakek guru. Silakan mulai. Setinggi gunung, cabut sebelum tumbuh. Juga rakyat. Apa? Makin mendung. Oh iya, rakyat makin gaduga. Tanya pangeran, kapan tenggelam? Nggak rela negeri ini. Nggak rela. Nggak rela? Cepat selesaikan. Aku panik. Di kungkung kelam. Nggak rela negeri di kungkung kelam. Damai dunia bersua. Bersua apa ya? Musim semi. Bersua. Iya, bersua di musim semi. Terjaga, terlelap, nggak lupa asa. Oh, selesai baca. Puisi ini memang sangat bagus. Putri boleh kembali. Makasih kakek guru. Guru? Dia bahkan nggak bisa baca. Mana mungkin bisa bikin puisi sebagus itu? Putri Naras, apa itu benar? Bohongi guru. Putri Naras pun harus dihukum. Siapa bilang nggak bisa baca? Berarti nggak bisa bikin puisi. Menulis itu bawaan lahir, kadang datang begitu saja. Setiap orang bisa dapat ilham saat. Itu nggak ada hubungannya sama bisa baca. Kayaknya dia sindir Putri Naras. Apa mereka saling kenal? Aku setuju pendapat Pangeran Juvanda. Yulis, apa maksudmu? Akulah adik kandungmu. Aku cuma kasih pendapatku. Nggak ada hubungannya sama darah. Cukup. Sekolah ini bukan tempat buat kalian ribut-ribut. Semuanya duduk. Kalau nggak ada bukti, nggak bisa buktikan. Putri Naras nyontek. Putri kembalilah. Peserta berikutnya, Pangeran Juvanda. Guru, aku nggak bisa. Aku siap dihukum. Kau nggak bisa bikin, atau puisimu kau kasih ke orang lain? Memang aku bodoh, jadi nggak bisa bikin. Orang lain cukup dipukul 10 kali. Tapi kau ini, anak kaisar, Pangeran Juvanda yang terhormat, tapi satu puisi pun nggak bisa kau buat. Memalukan keluarga kekaisaran. Hukumanmu 20 kali pukulan. Kau terima. Aku mengaku salah. Juvanda, siapa suruh kau bantu Siva? Rasakan. Aku nggak sengaja, Guru. Siva, kau nggak apa-apa? Nggak sakit, Kak. Sudah lebam masih bilang nggak sakit? Tanda lahir itu kenapa familiar sekali? Guru, saya siap dihukum. Tapi, boleh adik saya periksa ke tabib dulu? Kakek guru, jangan pukul kakakku. Puisi yang kubaca tadi, diajari sama Kak Dewa. Kak Dewa pintar bikin puisi. Siva yang bodoh. Bagus. Sadar salah.
Mau berubah itu bagus. Kalau begitu, 10 pukulan lagi. Siap. Guru, Siva masih kecil. Boleh nggak? Semua kena 10 pukulan. Kau mau putri naras istimewa. Aku paham. Kelas hari ini selesai. Boleh pulang. Ayo pulang. Tanda lahir Putri Naras itu rasanya nggak asing. Kayak pernah lihat. Aku harus cari tahu. Kak, ayo pulang sama-sama. Naria, pulang saja sendiri. Aku mau main dulu. Anak ini, jangan-jangan dia mulai curiga? Gak bisa. Kak Dewa, sakit nggak? Mau Siva bantu obati? Nggak usah. Luka kecil begini sebentar juga sembuh. Tapi kekuatan ajaibmu nggak boleh orang lain tahu. Dengar, ya? Oke. Pangeran Juvanda, mohon tunggu dulu. Yules, adikmu ganggu Siva berulang kali. Itu keterlaluan. Aku kesini buat urusan itu. Pangeran Juvanda, bisa kita bicara? Ada apa? Ngomong di sini saja. Ini menyangkut Putri Naras. Mohon pengertiannya. Siva, tunggu di sini sebentar. Mau ngobrol sama Tuan Yulis. Sebentar. Oke. Kenapa nggak jalan lagi? Rodanya rusak. Ambil alat. Kakek guru, kau kenapa? Aku sudah tua. Badanku sudah nggak guna. Kakek guru sepintar itu. Mana mungkin nggak guna? Tadi aku hukum kau pukul 10 kali. Kau nggak benci aku. Siva sendiri yang bodoh, nggak bisa bikin puisi. Bukan salah kakek guru. Kakek, rodamu rusak ya? Iya, Kenapa semua hal di dunia ini lama-lama bakal rusak juga? bahkan matahari, bulan, dan bintang suatu hari bisa jatuh dan hancur. Apalagi rumput dan pohon. Ini sudah temani aku puluhan tahun. Mungkin sekarang saatnya istirahat. Kaki kakek guru bentar lagi sembuh. Putri Naras ini memang luar biasa. Guru, sudah selesai. Ayo jalan. Sampai jumpa. Bilanglah, ada apa? Bolehkah aku tanya, Pangeran Juvanda, apa benar Putri Naras itu adikmu? Kenapa kau tanya begitu? Terus terang saja, entah kenapa aku merasa Putri Naras itu familiar. Putri pangeran di keluarga kekaisaran, jumlahnya nggak banyak. Kenapa tiba-tiba bisa muncul Putri Naras? Yulis ini entah mau buat apa. Bagaimanapun, dia kakaknya Wanda. Harus tetap waspada. Ibuku nggak suka keramaian luar. Saat lahirkan Putri Naras, beliau rawat diam-diam di istana. Makanya kalian nggak tahu. Benarkah begitu? Yulis, urusan kaisar bukan urusanmu. Urus adikmu sudah terlalu keterlaluan. Suara hantu. Gawat. Guru tadi bilang apa ke kau? Nggak bilang apa-apa. Nggak mungkin. Baru saja kau dihukum. Masa sekarang bisa senyum-senyum? Pasti dia janji sesuatu ke kau. Cepat bilang. Benaran nggak ada. Bandel, berani lawan. Kak Wanda, lepaskan. Aku sakit. Berani ngeganggu rencanaku terus? Bakal aku pukul sampai kapok. Dasar anjing liar, minggir. Shiva, tunggu saja kau. Hantu, makasih sudah tolong aku. Kau anjing hebat. Siva, kenapa? Tadi Kak Wanda pukul aku. Terus Hanto bantu usir dia. Hanto keren sekali. Siva, kakak pasti bela kau. Dan buktikan identitasmu. Tuan Theo, selamat ya. Katanya putri Anda bikin puisi yang bikin semua orang terpukau di depan Guru Doni.
Sampai dapat pujian Guru Doni. Nanti akan ada sastrawan hebat di keluarga Sania. Terima kasih doanya. Kalau benaran, pasti aku traktir kalian semua minum. Ayah? Ayah, tolong bela aku. Narya, siapa yang ganggu kau? Putri Naras. Dia suruh anjing buat gigit aku. Keterlaluan sekali. Narya, tenang saja. 3 hari lagi guru bakal umumkan muridnya. Ayah pasti bantu kau balas dendam. Jatuh Putri Naras. Aku nggak apa-apa. Semua harus diperlakukan adil. Aku nggak percaya semua jasa perangku. Nggak cukup buat bikin kaisar turun tangan. Pak, ini akibatnya. Kalau berani halangi aku mau lihat bagaimana kalian saling serang. Wah, ramai sekali. Guru Doni lama tak terima murid. Ini mungkin kesempatan terakhir. Makanya semua orang mau coba. Kak Dewa mau jadi murid kakek guru. Di dunia ini banyak orang jenius. Apa aku layak dilirik sama beliau? Aku saja yang bilang ke kakek guru. Anak bodoh. Guru Doni bukan guru biasa. Ilmunya tiada lawan. Mana bisa kau bujuk dia? Ikuti takdir saja. Puisi Pangeran Jufanda hari itu memang bagus, tapi karena langgar aturan buat bantu Siva, guru pasti nggak bakal pilih dia lagi. Selain dia, cuma puisiku yang paling unggul. Jadi, pilihan terbaik cuma aku. Keluarga Sania semua jago perang. Akhirnya muncul satu sastrawan. Ayah, Narya, tenang. Ayah bakal bela kau sekarang juga. Pangeran Jufanda, anjing peliharaanmu gigit anakku. Apa itu benar? Anjing Pangeran Jufanda gigit Putri Tuan Theo. Putri Tuan Theo? Pewaris terakhir guru. Kalau sampai guru tahu hal ini, itu akan jadi masalah. Tuan Theo, dia yang tindas adikku duluan. Kalau gitu, benaran ada kejadian itu? Tuan Theo, kau harus selidiki dengan cermat. Wanda yang tindas Putri Naras duluan. Hanto cuma lindungi tuannya. Pangeran Jufanda, kau biarkan anjing melukai orang. Dan masih saja fitnah putriku. Benaran keterlaluan. Putriku hidup terlunta-lunta sejak kecil. Hadapi banyak penderitaan. Kenapa dia harus tindas Putri Naras? Lagi pula, jelas-jelas waktu itu kalian yang rebut giok Narya. Bicara soal itu, Tuan Theo, kau nggak mikir kalau kemungkinan Wanda bukan putrimu? Cukup! Masih saja provokasi. Tuan Theo, kau ini lancang pada atasan. Hantu, jangan. Pangeran Jufanda, kau keluarga kekaisaran, aku nggak bisa lakukan apa-apa padamu. Tapi beda dengan anjing ini. Hari ini akan kubunuh anjing ini. Buat minta maaf pada putriku. Tuan Tio, mohon lepaskan Hanto. Hanto cuma anjing yang patuh. Anjing buas yang lukai orang nggak bisa dimaafkan. Putri Naras, minggir. Hentikan. Ini hari bahagia aku terima murid. Tuan Theo, mau nodai dengan darah di sini? Guru nggak tahu. Anjing buas ini lukai putriku. Apa kau lihat sendiri? Aku? Enggak. Tapi Narya bilang, anjing buas Pangeran Jufanda yang gigit dia. Kau berani memutuskan membunuh? Cuma dengan kata sepihak? Tuan Theo, ini caramu selesaikan masalah? Aku? Suamiku, banyak yang lihat. Kalau persoalkan anjing, jadi bahan tertawaan. Aku ampuni kau kali ini. Karena hargai guru. Kalau terulang lagi, nggak akan kuampuni. Hanto, bagus sekali. Syukurlah kau baik-baik saja. Narya, cepat kasih hormat pada calon gurumu. Kau pergi main sama anjing bodoh ini saja. Aku mau pergi sambut kejayaan milikku. Narya hormat pada guru. Siapa bilang dia muridku? Semuanya tahu. Karya sastra Narya sangat luar biasa. Siapa lagi selain dia? Seperti ini pendapatmu? Guru,
sudah mau diumumkan juga. Jangan disembunyikan lagi. Baiklah. Kalau gitu, umumkan saja. Mulai sekarang, namaku akan bergema di seluruh dinasti darat. Wah, Putri Naras. Ada apa ini? Selamat, Putri. Guru pilih Putri jadi penerusnya. Nggak mungkin. Ada yang salah. Kok Putri Naras? Bukannya aku. Guru, sebenarnya ada apa ini? Kalau soal sastra, mana mungkin Naria kalah sama Putri Naras? Siapa bilang aku terima murid berdasarkan sastra? Anda cendekiawan terhebat di dunia ini. Kalau bukan itu, berdasarkan apa lagi? Banyak orang berbakat di dunia ini. Bakat memang penting, tapi akhlak lebih penting. Putri Naras tahu salah dan bisa perbaiki diri. Dia baik hati, menyentuh hatiku. Jadi aku terima dia jadi muridku. Ini, omong kosong. Aku rasa kau cuma incar kekuasaan. Cendekiawan hebat apaan? Aku rasa kau cuma penjilat rendahan. Begitu kasar? Naria, kok kau nggak sopan terhadap guru? Cepat, minta maaf sama guru. Aku nggak mau. Aku nggak salah, Ci. Siapa yang mau jadi muridmu? Tanpamu, aku juga bisa sukses. Naria. Guru, putriku, emosi dan berbicara lancang. Mohon dimaafkan. Beginikah didikan keluarga Sania? Benaran buat tercengang. Tuan Theo, putrimu memang ada bakat sastra. Tapi kalau akhlak buruk, nggak segera diperbaiki, takutnya akan jadi masalah. Guru, tenang saja. Nanti pulang, kami didik ketat. Pamit dulu. Astaga, dasar. Kok bisa begitu? Putri Naras, apa kau bersedia jadi penerusku? Siva, cepat setujui. Salah lihat? Serius? Putri Naras tolak guru. Berapa banyak orang yang impikan? Kesempatan nih, Mas. Iya, Putri Naras masih terlalu muda. Nggak ngerti. Guru, adikku terlalu senang. Terlalu semangat salah bicara. Mohon maklum. Bukan, Kak. Aku nggak salah bicara. Oh, kalau gitu katakanlah. Kenapa nggak mau jadi penerusku? Aku bersedia jadi murid kakek guru. Tapi kakak juga mau. Kakak lebih hebat dariku dan ada bakat sastra. Aku rasa kakak lebih cocok buat jadi penerus kakek guru. Apa kau mau kasih kesempatan ini pada kakakmu? Aku mau. Pangeran Juvanda, maukah kau jadi muridku? Guru, cita-citaku nggak ke arah itu. Biarkan adikku saja. Hahaha. Hubungan kalian benaran baik, tapi kapan aku bilang aku cuma terima satu murid? Wah, Pangeran Juvanda. Pangeran Juvanda juga terdaftar. Pangeran juga terpilih. Kak, cepat hormat pada guru. Juvanda hormat pada guru. Siva hormat pada guru. Pangeran Juvanda, bilang ke Putri Naras saja kebaikannya dan kepolosannya yang sentuh hatiku. Siva, terima kasih. Kak Juvanda tertawa. Kakak memang lebih tampan waktu senyum. Kedepannya, kau masih harus rajin belajar. Jangan kecewakan harapan. Aku akan patuh pada ajaran guru. Baik. Pak Theo, Apa yang terjadi di dalam? mengapa Pak Theo itu nona Naria? Katakan. Naria, apa yang kau lakukan? Masalahmu belum cukup. Beraninya lawan guru. Kau tahu, orang luar bilang, keluarga Sanya tak bekus didik anak. Nggak malu? Ayah, Naria bukan sengaja. Naria cuma merasa nggak adil buat ayah. Jelas-jelas bakat sastraku lebih hebat. Kenapa guru pilih Putri Naras? Bukan aku. Dia menindas karena keluarga Sanya. Graduate. Kau benaran berpikir begitu? Orang luar bilang, keluarga Sanya cuma main pedang, kita perjuri kasar. Bodoh. Naria mau tingkatkan reputasi keluarga Sanya. Biar semua orang tahu. Keluarga Sanya tanya hebat bela diri. Tapi unggul sastra.
Naria. Naria, ayah salah paham denganmu. Selama bisa berkontribusi untuk keluarga Sania, pemberitaan Naria ini bukan apa-apa. Sebentar lagi perburuan musim semi tahunan. Nanti, Kaisar dan para bangsawan akan hadir. Karena semua orang bilang, kita prajurit kasar, kita akan buktikan pada Kaisar. Siapa sebenarnya pilar utamanya. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Silakan berdiri. Terima kasih, Kaisar. Hari ini perburuan musim semi tahunan. Kalau ada orang yang bisa panah tepat sasaran, aku akan kasih hadiah 100.000 koin emas. 100.000 koin emas ya? Adakah yang bersedia terima tantangan? Aku mau coba. Cuma satu anak muda saja, terlalu membosankan. Katanya pangeran unggul sastra dan bela diri. Apakah bisa beradu dengan putraku? Beraninya Tuan Yulis nantang Pangeran Jufanda. Pangeran Jufanda lebih suka sastra. Bukannya akan permalukan dia di depan umum. Kaisar, jarang-jarang Tuan Yulis berniat. Kalau enggak, biarkan Pangeran Jufanda coba. Pangeran Jufanda bisa kalahkan Tuan Yulis di depan pejabat, bisa tingkatkan reputasinya. Baik, aku izinkan. Anggota, bawa busur. Dugaanku benar. Di kehidupan sebelumnya, Selir Agung Livi selalu anggap Jufanda musuhnya karena masalah pewaris tahta. Dia nggak akan lewatkan kesempatan emas buat jatuhkan dia seperti ini. Ayah, kau cari aku. Dalam pelatihan 3 hari lagi, tantang Pangeran Jufanda. Harus menang. Balas dendam buat Naria. Ayah, kenapa harus seperti itu? Diam. Lakukan sesuai yang kukatakan. Kalau enggak, kau tak layak jadi putraku. Pangeran Jufanda, jangan salahkan aku. Tuan Yulis beneran luar biasa. Tapi pangeran lemah sejak kecil. Bagaimana ini? Iya, bagaimana? Pangeran Jufanda, giliranmu. Pangeran? Jufanda, inilah akibat dari nentang aku. Aku mau kau kehilangan reputasi di hadapan semua pejabat sampai nggak layak jadi putra mahkota. Pangeran Jufanda masih belum ambil busur. Jangan takut. Dinasti Daran kuat militernya. Kalau Pangeran Jufanda nggak bisa memanah, bukankah jadi bahan tertawaan? Malu nggak masalah. Tapi kesempatan jadi putra mahkota hilang, masalah besar. Kaisar takkan serahkan negeri ini. Dan posisi putra mahkota ke orang lemah. Jufanda, kali ini kau permalukan diri. Posisi putra mahkota ini akan jadi milik putraku. Kok kau masih diam saja? Lapor ayahanda. Hamba akui kalah. Kita laluan, ku Pangeran Jufanda. Kau putraku. Mana boleh nyerah sebelum bertanding. Anggota, kurung anak durhaka ini. Suruh dia merenung. Kak! Kaisar nggak boleh tindas kakak. Berani sekali, Putri Naras. Berani menentang titah Kaisar? Siapa kau? Tak pernah lihat. Aku selir agungnya Kaisar. Kau nggak secantik ibuku. Pantas cuma selir, bukan permaisuri. Apa katamu? Kaisar, lihatlah Putri Naras tindas aku. Kau harus bela hamba. Kukup, selir agung terhormat. Kenapa mempermasalahkan anak kecil? Gak malu? Siva, menyerah sebelum bertanding. Permalukan keluarga kekaisaran. Kenapa aku gak boleh hukum dia? Siva, cepat mundur. Siapa bilang kakak nggak bisa? Aku percaya dia pasti akan menang. Baiklah, kalau gitu suruh dia buktikan. Kalau dia bisa panah tepat sasaran, aku nggak akan hukum dia. Kalau nggak, akan kuhukum kalian berdua. Baik, awalnya cuma mau kasih pelajaran pada Jufanda, nggak sangka dapat bonus juga. Siva, ngapain? Aku nggak bisa. Aku nggak bisa memanah.
Sudah. Siva, aku merasa tubuhku penuh kekuatan. Kau yang lakukan ini. Iya, Kak Dewa. Kau sudah diperkuat. Cepat maju. Baik, Juvanda. Cuma dengan kau kalah, barulah anak di perutku bisa injak kau dan naik tahta. Kalian jangan harap bisa bangkit lagi. Siva, kau tunggu. Dihukum bersama saja. Bagus. Mana mungkin? Hidup Pangeran Juvanda. Untung gak bikin malu. Bagus. Memang putraku. Keduanya sama-sama tepat sasaran. Anggap imbang saja. Aku kasih hadiah untuk kalian berdua. Hamba berterima kasih pada ayahanda. Anggota, sini barangnya. Busur sabit ini adalah senjata yang aku pakai waktu perang dulu. Hari ini siapa yang berburu paling banyak, aku akan kasih sebagai hadiah. Bisa-bisanya Kaisar keluarkan. Busur kesukaannya. Ini benaran kehormatan tertinggi. Kalau bisa dapatkan. Benaran akan banggakan leluhur. Ayahmu capai puncak jabatan. Nggak ada yang bisa dikasih lagi. Dapatkan busur ini dan pengakuan Kaisar. Mengerti, ayah. Waktu tiba, aku umumkan perburuan resmi dimulai. Pergilah. Ayah, aku pergi dulu. Kak, minum dulu baru pergi. Naria, perhatian. Tahu sayang kakak. Ayah, aku pergi dulu. Baik. Yulis, aku sudah taruh racun pelumpu di teh. Begitu kau mati, keluarga Sania akan jadi milikku. Celaka kakak itu dalam bahaya. Pangeran, Anda baik-baik saja, kan? Mana Siva? Aneh, tadi masih di sini. Mungkin pergi bermain. Barat banyak binatang buas. Jangan biarkan Siva bahaya. Kawes, kari cepat. Baik. Kalau aku bisa bikin kejutan di perburuan ini, ayah pasti berubah pandang padaku. Kak, tunggu aku. Putri Naras, kok kau kemari? Kak, cepat balik denganku. Ada asap hitam di kepalamu. Itu pertanda buruk. Asap hitam apa? Asal ngomong apa? Cuma aku yang lihat. Cepat balik denganku. Kalau nggak, bahaya. Putri Naras, jangan bercanda. Perburuan ini penting bagiku. Aku mau menang, biar ayah tahu aku berguna. Tapi beneran akan ada bahaya. Aku putra Tuan Theo. Sudah latihan bela diri sejak kecil. Mana mungkin ada bahaya. Ada apa ini? Sakit sekali. Kak, baik. Kak, Putri Naras, hati-hati. Putri Naras, cepat pergi. Aku lindungi kau. Putri Naras, jangan. Ling, patulah. Cepat pergi dari sini. Sampai jumpa. Putri Naras, ada apa ini? Kakak bantu rahasiakan ya. Baik, tolong aku. Aku takkan bilang siapapun soal ini. Kak, apa kau baik-baik saja? Ayo kita segera balik. Baik, dengarkan kau saja.
Ah, Putri Naras, sepertinya kita masuk jebakan pemburu. Maaf, menyusahkanmu. tahan sebentar, aku akan panggil orang. Ada orang nggak? Tolong. Ada orang nggak? Itu suara Siva. Kak Wanda, cepat selamatkan kakak. Dia terluka. Langit benaran bantu aku. Sebaiknya kalian mati di sini. Biar nggak ada yang halangi aku lagi. Siva, tunggu di sini. Aku segera panggil orang. Kalian tunggu saja. Mau tunggu sampai kapanpun, nggak akan ada yang selamatkan kalian. Kalian mati di sini saja. Sudah begitu lama, kok belum balik? Naria, nampak kakakmu nggak? Nggak nampak. Orang lain sudah balik. Harusnya dia juga. Pangeran, Bagaimana? Sudah ketemu? sudah cari di mana-mana dan nggak ketemu. Nggak mungkin. Ada apa ini? Nggak ketemu apa? Hormat pada kaisar. Ayahanda, Siva hilang. Kirim orang kali. Putri Naras hilang? Cepat kali, semua. Kalau Putri Naras kenapa-kenapa, aku nggak akan ampuni kalian. Baik, Siva, kalian dua bersaudara. Tunggu mati saja. Kok Kak Wanda belum balik? Dia nggak akan balik. Tapi dia sudah janji sama Siva. Dasar gadis bodoh. Kok begitu polos? Guru bilang harus tulus pada orang lain. Kau juga harus lihat seperti apa dia sebenarnya. Ada orang yang gak layak dapat ketulusanmu. Contohnya aku. Hari ini masih saja menyulitkan Pangeran Juvanda. Kak, aku tahu kau nggak jahat. Pasti ada alasan lain. Hari itu kau bahkan bantu Siva waktu di sekolah. Tanya pangeran, berapa kali dia jatuh? Langit nggak izinkan. Kerajaan. Nggak sangka kau masih ingat hal ini. Siva akan ingat orang yang baik terhadap Siva. Kak, bertahanlah. Aku pasti akan selamatkan kau. Aku masih hidup. Putri Naras, kau yang selamatkan aku ya. Bagus sekali, Kak. Syukurlah kalau baik-baik saja. Putri, bangun. Putri, Siva! Yulis! Siva! Yulis, Siva! Putri. Kami di sini. Putri Naras pingsan. Cepat selamatkan dia. sudah bangun. Putri sudah bangun. Siva, kau sudah bangun? Kak Dewa. Dewi Kiara. Paman Kavis. Kalian semua di sini. Putri Naras, tahukah kau? Kami sangat khawatir padamu. Iya. Maaf, buat kalian khawatir. Siva, kau pakai kekuatan ajaibmu lagi ya? Maaf, Kak. Hukum Siva saja. Aku tak bisa halangi kau. Tapi demi selamatkan orang, harus tahu batas kemampuan. Ingat, Mengerti, Kak? Istriku, aku pulang. Yulis, bagaimana keadaanmu? Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, aku baik-baik saja. Putri Naras selamatkan aku. Kau lewat sana. Tapi nggak nolongin. Nggak, Kak. Pasti kau salah lihat. Nggak mungkin. Lihat jelas. Kau nyanyi sama Putri Naras. Kali orang nolong, tapi tak balik. Naria, benarkah itu? Ibu, nggak.
Kakak bohong. Buat apa aku bohong? Siapa tahu. Mungkin saja kau terima imbalan Putri Naras. Dan sengaja memecah hubungan kita. Jelaskan, kenapa aku lemah saat berburu? Aku cuma minum teh yang kau kasih. Kak, aku tahu kau nggak suka padaku. Meski benar, mana mungkin aku celakai kau? Aku juga rasa hal ini keterlaluan. Naria baru 8 tahun. Gak mungkin sejahat itu. Ayah, Tita Kaisar tiba. Tuan Theo terima titah. Pasukan Bama serang perbatasan. Perang genting. Theo sejarah ke perbatasan utara. Memimpin pasukan. Sekian. Hamba terima titah. Tuan Theo, perang ini hidup mati negara Daran. Semuanya bergantung padamu. Kasih tahu Kaisar. Selama aku, Theo masih hidup, gak akan biarkan pasukan Basan melangkah ke Gunung Heron. Istriku, aku pergi dulu. Aku titipkan urusan rumah padamu. Janji padaku, harus balik dengan selamat. Tunggu aku kembali dengan kemenangan. Aku sudah sebarkan peta pertahanan Theo. Cukup untuk Bazan buat jebol garis pertahanan Theo. Pertahanan Daran kuat. Kehilangan wilayah utara, cuma hilang 1 kaki. Begitu Theo mati, keluarga Sania nggak punya pemimpin. Cuma tersisa wanita dan putranya. Bukannya akan kuatur sesuka hatiku? Kak, kok Kak Yulis nggak datang belajar terus? Perang utara memburuk. Beberapa hari ini, Yulis ikut Nyonya Lasti berdoa di kuil Balion. Oh, gitu ya? Apa kau khawatir sama Yulis? Iya. Nggak tahu kenapa, aku merasa begitu akrab dengan Nyonya Lasti dan Kak Yulis. Siva sangat khawatirkan mereka. Kemungkinan besar Siva adalah putri Tuan Theo. Aku nggak bisa biarkan dia di sisiku terus. Itu terlalu egois. Siva, aku bawa kau pergi lihat waktu pulang sekolah. Benarkah, Kak? Kapan aku bohongi kau? Bagus sekali, terima kasih, Kak. Mohon berkati suamiku, biar bisa balik dengan selamat. Kakak hebat sekali. Nyonya Lasti benaran di sana. Ayo. Minggir. Wah, bukannya ini Tuan Theo? Selir Agung, kok Anda nggak berada di istana dan datang ke sini? Tentu saja buat berdoa untuk Kaisar. Justru kau, istri Tuan Theo yang terhormat. Berdoa terus. Dari pagi sampai malam, apa bisa menang perang? Selir Agung ada maksud lain. Maksudku sederhana. Theo nggak layak. Jenderal besar utara ini, milik kakakku. Prestasi suamiku disaksikan seluruh dunia. Dia jadi jenderal besar itu hal yang pantas. Benarkah? Padahal kalah terus di garis depan. Tuan Theo ini beneran penjahat negara Daran. Ramalan baru. Langit merasa aku benar. Tuan Theo diserang Bazan sampai mundur. Perang ini akan guncang fondasi negara. Dewa perang dan apaan? Hanya orang rendahan haus pujian. Dia pengkhianat negara. Iya, kau benar. Bukan. Nggak mungkin suamiku pengkhianat. Pasti ada kesalahan. Salah paham atau bukan? Bukan kau yang tentukan. Langit yang tentukan. Kalau Tuan Theo benaran setia pada negara, pasti akan dilindungi dewa. Pasti akan dapat ramalan terbaik. Cuma ada satu ramalan terbaik di dalam sini. Mana mungkin bisa? Kenapa? Nggak berani? Atau takut? Dewa melindungi. Dua dermawan, kenapa ribut-ribut di sini? Kepala kuil. Kebetulan Anda datang, kebetulan bisa jadi saksi buat kami. Kalau benaran dapat ramalan terbaik,
Aku akan minta maaf pada Nyonya. Pasti, di hadapan semua orang. Kalau sekarang gak lakukan, orang pasti akan anggap aku ada salah. Reputasi keluarga Sania akan hancur. Tapi kalau coba ramal, tetap akan dihina waktu gak dapat ramalan baik. Bagaimana ini? Nyonya Lasti, belum mulai ya? Nggak boleh tindas Nyonya Lasti. Putri Naras. Siva khawatir kalian, jadi aku bawa dia ke sini. Putri Naras, terima kasih banyak. Nyonya, semangat. Aku yakin kau pasti bisa. Terima kasih Putri Naras. Lasti, aku mau kau kehilangan reputasi di hadapan semua orang. Benaran ramalan terbaik. Beruntung sekali. Kepala kuil, Anda salah. Mana mungkin ramalan te? Cuma ada satu ramalan terbaik. Gak mungkin salah lihat. Selamat ya. Langit akan lindungi Tuan Theo. Pasti akan menang. Dewa melindungi, suamiku pulang menang. Aku mau vegetarian, terus berdoa, hidup sederhana. Cuma sebatang ramalan saja, apa hebatnya? Selir Agung, kau harus tepati janji kan? Janji apa? Kok aku nggak ingat? Selir Agung, tadi aku dengar dengan jelas. Semua yang di sini juga saksikan. Jangan-jangan Selir mau ingkar janji? Maaf. Selia, tunggu aku, Selia. Dewa melindungi. Putri Naras, tadi itu semua berkat Putri. Bukan Nyonya sendiri yang beruntung. Lihat Putri Naras, aku merasa sangat dekat denganmu. Mungkin di kehidupan sebelumnya, kita ini ibu dan anak. Kehidupan sebelumnya itu apa maksudnya? Masalah ini terlalu rumit untukmu. Kau cuma perlu tahu, ibuku sangat suka padamu. Aku juga suka sama Nyonya. Nanti waktu menang perang, aku akan buat kue. Dan berkunjung lihat putri ke istana. Janji ya, janji. Minggir! Celaka! Tuan Theo celaka! Apa? Suamiku, ayah. Suamiku, ayah. Tuan Theo berhasil lawan Bazan. Selamatkan keadaan genting. Tapi dia luka parah dalam pertempuran. Tabib bilang gak ada harapan lagi. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Istriku, jangan nangis. Gak cantik kalau nangis gitu. Ayah, suamiku. Suamiku, kau nggak akan kenapa-kenapa. Bertahanlah. Kalau kau kenapa-kenapa, aku nggak akan hidup sendiri. Dasar bodoh. Apa yang kau katakan? Kau tetap harus hidup dengan baik. Yulis masih kecil. Gak bisa tanpa ibu. Mana Naria? Aku mau lihat dia. Ayah, dia nggak di kediaman. Bawahan bilang, dia keluar bermain. Waktu negara dalam krisis. Bisa-bisanya dia masih bisa bermain. Tuan Theo, kau sungguh punya putri yang baik. Suamiku, kau begitu baik pada Naria. Tapi pada akhirnya, dia bahkan gak lihat kau untuk terakhir kali. Apakah sepadan? Sudahlah. Setiap orang punya takdirnya. Bahkan gak bisa urus diri sendiri. Hidup sudah akan berakhir. Buat apa lagi dipikirin? Istriku, aku serahkan semua urusan. Keluarga Sania padamu. Ayah, suamiku.
Nyonya Lasti turut berduka cita. Kok hati Siva sakit sekali? Sedih sekali. Kak Dewa, apa aku boleh bantu dia? Luka Tuan Theo sangat parah. Dewa juga sulit selamatkan. Kak Dewa, bukannya kau bilang ini obat dewa? Harusnya bisa selamatkan orang kan? Kok aku lupain ini? Ganoderma, emang 1000 tahun. Bisa sembuhkan orang mati dan sambungkan tulang patah. Mungkin masih sempat. Ini. Oh iya. Juvanda, kau kasih Tuan Theo makan apa? Ayahanda, ini Ganoderma, Mas. Bisa diselamatkan selama masih ada napas. Aku masih hidup. Hahaha, bagus sekali. Tuan Theo, Putri Naras yang selamatkan kau. Suamiku. Tuan Theo, kau baru sembuh. Jangan banyak gerak. Terima kasih, Putri Naras. Putri Naras, aku selalu menyulitkanmu. Tapi sekarang kau tetap bantu aku. Tanpa dendam. Aku sangat berterima kasih. Aku tahu. Tuan Theo cuma terlalu sayang putrimu. Kalau aku putrimu, kau juga akan lindungi aku. Putri Naras benaran baik hati. Paman Theo, harus cepat sembuh ya. Istriku, lihatlah. Tanda lahir di lengan Putri Naras. Benaran mirip dengan punya Naria waktu kecil. Apa cuma kebetulan? Ini bukan kebetulan, Tuan Theo. Lihat dengan jelas. Benaran sama. Gak mungkin. Jelas-jelas kami sudah periksa giok. Guru bilang, itu pemberian orang tua. Tapi malah direbut Kak Wanda, bahkan dibanting sampai rusak. Jadi Putri Naras adalah putri kandung kita. Benar tidaknya? Tunggu Anda, periksa tanda lahirnya. Luka Tuan Theo parah? Apa dia sudah mati? Sebelumnya banyak tabib yang datang. Semua bilang keadaannya buruk. Bagus sekali. Begitu dia mati, keluarga Sanya akan jadi milikku. Kok begitu banyak orang? Kau bilang apa yang jadi milikmu? Ibu, kau salah dengar. Aku nggak bilang apa-apa. Ayah baik-baik sayang. Bagaimana lukamu? Kau tahu, Naria khawatir. Kulung lengan bajumu. Tunjukkan tanda lahirmu. Ayah, kok tiba-tiba pakai pikiran? Jangan tanya. Tunjukkan. Ayah, aku takut. Jangan salahkan aku. Jangan. Apa? Kok sama? Kok ada 2 tanda lahir teratai? Ayah, aku kesakitan. Dunia ini penuh keanehan. Meski ada 2 tanda lahir yang sama, juga bukan mustahil. Apa benar cuma kebetulan? Ayah, ibu, kalian nggak mau aku lagi. Aku tahu nggak diterima keluarga ini. Nggak seharusnya aku pulang dari awal. Harusnya aku mati di kuil bobrok itu saja. Naria. Naria. Maaf, ini salah ayah. Buat kau menderita. Untung saja sudah ada persiapan. Ayah, Naria tahu Naria cuma beban. Kalau ayah dan ibu nggak suka padaku, aku bisa pergi dan serahkan posisiku pada Putri Naras. Gadis bodoh. Jangan asal bicara. Ini rumahmu selamanya. Apa aku benaran salah? Apa ada hal yang begitu kebetulan di dunia ini? Jadi, kalian bukan orang tua Siva ya? Putri Naras, meski takdir mempermainkan kita, tapi kau berjasa bagi keluarga Sania. Mulai sekarang, jika bersedia, keluarga Sania selalu terbuka untukmu. Ini rumahmu selamanya. Terima kasih, Nyonya Lasti. Kok hatiku sakit sekali? Sesuatu bisa disembunyikan sesaat, tapi nggak bisa selamanya. Pasti kutemukan bukti. Buktikan kau palsu. Siva, ayo kita pergi. Siva, tunggu aku. Tuan Theo, jangan marah.
Biasanya Juvanda nggak gini. Kaisar, hamba ngerti Pangeran Juvanda sangat sayang adiknya. Kau baru sembuh. Istirahat yang baik beberapa hari ini. Waktu kau sembuh nanti, aku akan adakan jamuan untuk sambut kau kembali. Terima kasih, Kaisar. Suamiku, mereka curiga padaku. Cepat atau lambat ketahuan. Terpaksa nikah. Kaisar, Anda cari aku? Darwi, bawa orang ke kuil damai. Selidiki asal-usul putri keluarga Sania. Hamba laksanakan. Siva, sudah ketemu? Belum. Cari di mana-mana tidak ada. Terjadi sesuatu. Ayahanda, Kaisar, Ada apa? Teriak-teriak gitu. Ayahanda, Siva hilang. Apa? Dasar gak guna. Cepat cari. Kaisar, sudah cari di seluruh harem. Nggak ada. Apa? Dia pergi ke istana Korah? Bibi cantik. Kenapa? Siva nggak punya orang tua. Ternyata inilah rasa sakit hati. Kau sudah tidur begitu lama. Pasti Kak Dewa juga sedih. Siva nggak mau lihat kakak menderita. Sisa setengah. Bibi cantik, cepat bangun. Kak Dewa sedang tunggu kau pulang. Siva, kau baik-baik saja, kan? Buat aku terkejut saja. Kak, tadi aku cuma mau menyendiri. Jadi datang cari Bibi cantik buat ngobrol. Via, Ibu. Via, akhirnya kau bangun. Bagus sekali. Kaisar, lama nggak bertemu. Siva, apa yang kau lakukan? Aku kasih setengah ganoderma emas untuk Bibi cantik. Siva. Siva, meski aku nggak sadarkan diri, aku bisa dengar suara luar. Siva, kau anak yang baik. Mulai sekarang, aku ibumu. Juvanda kakakmu. Benarkah? Tentu saja. Siapa suruh Siva adalah gadis paling baik dan lucu di dunia. Bagus sekali Siva sudah punya ibu. Siva sudah punya ayah. Sampaikan perintah. Adakan jamuan besar besok. Aku mau seluruh darat. Rayakan bersama. Baik. Berhenti. Sini. Apa yang terjadi di istana? Begitu ramai. Selir Agung belum tahu. Permaisuri sudah bangun. Tuan Theo menang perang. Kaisar adakan jamuan besar. Dengan seluruh darat. Pergi. Bisa-bisanya permaisuri bangun? Celaka. Rencana aku membunuh permaisuri. Pasti terbongkar. Selir Agung, Putri Tuan Theo minta bertemu. Cuma anak-anak. Buat apa cari aku? Aku nggak mau ketemu. Suruh dia pergi. Aku tahu. Dulu kau yang celakai permaisuri. Kok kau tahu? Permaisuri sudah bangun. Kau akan ketahuan. Aku ada cara untuk bantu kau. Cara apa? Cara apa?
Besok Kaisar akan adakan jamuan besar. Aku akan siapkan racun. Pakai identitasmu suap dapur istana. Taruh racunnya di teh. Sesudah selesai, jadi Maharani. Aku jadi kepercayaan. Kita untung. Ayahmu Tuan Theo Secapata Negara gak akan nyerah, gitu saja. Kalau mereka tahu diri, mereka bisa selamat. Kalau enggak, bisa kau perlakukan sesuka hatinya. Gak sangka kau masih kecil. Ternyata sekejam itu. Itu anggota keluargamu. Kaisar, bolehkah hamba tuangkan minuman? Untuk Kaisar? Putri Tuan Theo, benaran dewasa. Iya, aku izinkan. Hari ini ada 2 kabar baik. Yang pertama adalah Tuan Theo berjasa usir pasukan Basa. Mulai sekarang diangkat jadi Raja Theo. Hahaha, minuman pertama untuk Raja Theo. Untuk Raja Theo! Demi negeri Daran ini, hamba rela hancur dan hadapi kematian. Yang kedua adalah Permaisuri sudah sakit bertahun-tahun. Akhirnya sudah sembuh. Dan semua ini berkat Putri Naras. Putri Naras, benaran pembawa keberuntungan. Iya kan? Setelah ada putri, negara Dara dipenuhi kabar baik. Minuman kedua ini untuk Putri Naras. Untuk Putri Naras. Bersulang. Untuk Putri Naras. Mereka lagi bicarakan aku ya. Aku sampai malu. Shiva, kok semua orang mengelilingimu? Aku sudah hidup kembali juga masih kalah. Sudahlah, aku akan segera berada. Di atas banyak orang. Para menteri, silakan duduk. Kaisar, hamba juga siapkan sebuah hadiah besar untukmu dan Putri Naras. Hah? Hadiah besar apa? Kaisar, apa arak terbaik hari ini? Sesuai dengan seleramu? Apa yang kau katakan? Kaisar, kau kenapa? Arak. Ada racun di arak. Kaisar, nggak sangka kan? Aku menyuap dapur istana. Dasar sialan. Kok kau berani sekali? Kau mau memberontak ya? Aku yang kasih dia keberanian ini. Naria, kau asal ngomong apa? Tio. Kau ini beneran bodoh. Aku sama sekali bukan putrimu. Dialah putri kalian. Naria Sania? Apa? Nggak mungkin. Jelas-jelas ada Gio dan tanda lahir. Maksudmu teratai ini, ya? Meski butuh waktu dan nahan sakit, tapi nggak masalah. Aku berhasil dapatkan waktu. Jadi, dari awal sampai akhir, cuma tipuan. Suamiku, ayah. Salahkan kalian yang bodoh saja. Katanya sayang anak seperti nyawa sendiri, tapi bahkan nggak kenal putri kandung sendiri. Shiva kalah darimu 2 kehidupan. Tapi nggak masalah, aku akan segera punya kekuasaan yang belum dimiliki Tak mengerti itu. Ada yang lebih licik darimu. Tulis, serahkan tahta untuk anak. Mimpi. Aku cuma akan kasih tahta pada anak permaisuri. Pangeran Jufanda. Dasar tua bangka. Sudah seperti ini, masih berani bantah.
Bunuhlah aku kalau hebat. Kau kira aku nggak berani? Hentikan. Jangan sakiti Ayahanda Kaisar. Kau baik-baik saja. Sulagung, jangan sakiti Ayahanda Kaisar. Kalau ada dendam, cari orangnya. Kalau bukan karena kau, selamatkan permaisuri, gak akan ada masalah sebanyak ini. Ini semua salahmu. Harusnya aku bunuh kau dulu. Hancurkan kau. Lampiaskan amarahku. Hentikan. Sialan, hentikan. Kalau kau berani lukai Putri Naras, akan kuhancurkan kau. Benar. Hadapi aku kalau hebat. Apa hebatnya? Bunuh seorang anak kecil? Hahaha. Makin peduli kalian padanya, aku akan biarkan dia makin menderita. Buat dia mati. Bibi Kiara, Bibi cantik. Bagaimana keadaan kalian? Putri Naras, raku mereka di paru-paru. Tak tersembuhkan. Pangeran Juvanda masih bernapas. Cepat katakan apa yang mau. Dikatakan. Kak Dewa, apa kau baik-baik saja? Bagus sekali, Siva. Kau masih hidup. Kak Dewa, bertahanlah. Biarkan Siva pikirkan dulu. Siva pasti akan dapat caranya. Enggak guna. Sudah terlambat. Janji padaku, harus hidup dengan baik. Kak. Paman Darwi, boleh bantu nggak? Putri Naras, orang mati nggak akan hidup lagi. Turut berduka. Aku punya cara untuk selamatkan mereka. Percaya padaku. Baik. Guru, kau harus berkati aku. Biar aku pasti berhasil. Aku masih hidup. Bagus sekali. Putri benar. Semuanya bangun. Siva yang selamatkan kami. Mana dia? Kak Dewa, aku di sini. Siva. Kau kenapa, Siva? Siva, Kak Dewa, jangan nangis. Siva mau pergi cari guru. Buat nikmati hidup di surga. Jangan menakutiku. Ini gak seru. Siva nggak menakuti orang. Kak, waktuku terbatas. Siva mau ngomong sesuatu pada kalian semua. Katakanlah. Bibi Kiara, terima kasih sudah selalu jagain aku. Gantikan baju yang cantik untukku. Dan juga kasih hiasan rambut yang indah. Paman Kavis, terima kasih sudah bawakan camilan. Dari dapur istana untukku setiap hari. Itu makanan terenak yang pernah kita makan. Ayahanda Kaisar, Bibi cantik. Terima kasih ya. Sudah kasih Siva sebuah keluarga. Siva nggak akan jadi anak yang nggak punya orang tua lagi. Siva, anak baik. Bisa jadi ibumu adalah keberuntungan. Ayah, Ibu, Kayulis. Kau panggil aku apa? Ayah harus jagain Ibu dan Kayulis, ya? Siva mau berkumpul dengan kalian.
Tapi waktuku nggak banyak. Siva, anak baikku. Kami bersalah padamu. Gak ada yang salah. Aku percaya kalau dari awal aku yang ditemukan, kalian pasti akan perlakukan aku dengan baik. Siva, Kakek guru juga. Terima kasih sudah ajari aku baca dan nulis. Juga ajari aku nilai kehidupan. Putri Naras, Kakek jangan nangis. Siva mau pergi cari guru. Siva nggak rela tinggalkan kalian. Tapi waktu Siva nggak banyak lagi. Sudah mau pergi. Kak Dewa, Aku di sini. Siva paling suka denganmu. Siva. Selamatkan dia. Siva. Siva, Buka matamu. Lihat aku. Aku Kak Dewa yang paling kau suka. Buka matamu dan lihat. Kakak yang begitu tampan. Kau dewa dari langit ya. Kak Dewa, aku mau sehidup semati denganmu. Naga emas muncul. Ini pertanda keberuntungan. Untung belum terlambat. Apa yang kau lakukan? Aku ular raksasa penjaga, Ganoderma emas, di Gunung Damai. Gadis kecil ini, keberuntungan yang turun ke dunia. Dia petik Ganoderma emas, dan bawa harapan untukku. Buat aku berhasil jadi naga. Hari ini aku datang balas budi. Sudah. Siva, bangun. Sudah bangun? Kok kalian semua lihat aku? Siva, bagus sekali kau masih hidup. Kak Dewa, aku merasa sedikit sakit. Siapa dia? Kau bantu aku berhasil jadi naga, berjasa padaku. Katakan saja kalau ada permintaan, aku bisa bantu penuhi. Hati-hati, Siva. Semoga kedamaian ini berlanjut setiap tahun, aman dan tentram selamanya.